Umar radhiyallahu taala anhu menceritakan dulu pertama sekali kami berkeinginan untuk mengerjakan ibadah umroh bersama Rasulullah. Akan tetapi di tahun tersebut kami dihadang oleh orang-orang kafir Quraisy, kami dihalangi untuk masuk ke Mekah. Kemudian kami tidak diperbolehkan untuk mengerjakan umroh pada tahun tersebut. Kami disuruh pulang lagi ke Madinah. Akhirnya bersepakatlah di antara kesepakatan kami dengan kafir Quraisy ketika itu, kami dibolehkan umroh di tahun depannya. Maka disebutlah umroh tersebut adalah qada'ul umroh. Qada itu adalah mengganti umroh yang dulu yang tidak terlaksana. Jadi pada tahun berikutnya terlaksanalah umroh tersebut. Disebut dengan qada'ul umroh. Para hadirin melakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika sampai pada tahun berikutnya, Rasulullah dan para sahabat-sahabat yang lainnya umroh. Ketika sampai di Mekah, Rasulullah pun sudah memulai ingin mengitari Ka'bah yang disebut dengan tawaf. Ketika Rasulullah ingin memulai tawaf, berkomentarlah orang-orang kafir Quraisy di sekitar Mekah tersebut. Di antara komentarnya adalah, tuh lihat kaum muslimin, terlihat loyo, lemah, lesu sekali kelihatannya. Sepertinya mereka itu terserang penyakit, wabah di perjalanan, kemudian mereka mendapatkan wabah. Lihatlah kondisi mereka ketika mereka ingin mengitari Ka'bah. Lalu terdengar oleh Rasulullah, karena memang Rasulullah memiliki pendengaran yang sangat tajam, bahkan dalam riwayat yang lain penglihatan yang sangat tajam. Walaupun orang berbicara dari jarak yang jauh, terkadang Rasulullah mendengarkannya. Dalam pendapat yang lain, ulama mengatakan bukan pendengaran Rasulullah SAW yang tajam, akan tetapi Rasulullah SAW diwahyukan, dibisikkan oleh malaikat. Kedua-dua pendapat ini sebenarnya benar. Kata para ulama, Rasulullah SAW memiliki pendengaran yang tajam, dan terkadang Rasulullah SAW juga dibisikkan oleh malaikat Jibril. Akan tetapi ini bukan menjadi perbincangan kita atau permasalahan kita, apakah Rasulullah SAW memiliki pendengaran yang tajam atau dibisikkan oleh malaikat. Yang intinya adalah Rasulullah SAW terdengar oleh Rasulullah SAW komentar yang tidak sedap dari orang-orang kafir Quraisy tentang kelemahan yang terlihat dari fisik orang-orang kaum muslimin ketika itu. Lalu Rasulullah memerintahkan para sahabatnya untuk ittiba. Ittiba itu dalam tawaf adalah kita memperlihatkan bahu sebelah kanan kita. Kalau ketika memakai selendang umroh, lalu kita perlihatkan bahu sebelah kanan kita, menunjukkan bahwasanya kaum muslimin itu dalam keadaan sehat, kekar tubuhnya, dan dalam keadaan masih fisiknya sangat bugar. Ingin diperlihatkan oleh Rasulullah. Kemudian tidak hanya itu, Rasulullah perintahkan untuk lari-lari kecil ketika putaran pertama, putaran kedua, dan putaran ketiga. Diperintahkan untuk lari-lari kecil. Untuk apa? Untuk membantah persangkaan orang-orang kafir Quraisy mengatakan kaum muslimin itu lemah-lemah. Kaum muslimin itu loyo, kaum muslimin itu tidak memiliki semangat dalam beribadah. Diperintahkan Rasulullah, tunjukkan bahu kalian yang sebelah kanan. Sehingga dalam ibadah umroh itu disunnahkan dalam tawafnya, sekedar tawafnya saja. Kalau sa'inya tidak disunnahkan lagi. Tawafnya ditunjukkan bahu kita sebelah kanan, kemudian di putaran pertama, kedua, ketiga kita lari-lari kecil. Nah, para hadirin melakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Umar radhiyallahu taala anhu menjadi khalifah, Umar pun mengatakan, "Wa ma lana lirramal walittiba." Apa kegunaannya sekarang ini? Kita berlari-lari kecil dan menunjukkan bahu kita. Apa kegunaannya? Apa fungsinya? Kata Umar radhiyallahu taala anhu, bukankah di Mekah ini tidak ada lagi orang-orang kafir Quraisy? Bukankah di zaman pemerintahanku tidak ada lagi yang berani musuh untuk menyerang dua kota suci? Jadi di zaman pemerintahan Umar sangat yakin sekali, dan itu benar. Di zaman kekhalifahan Umar tidak ada musuh yang berani menyerang kaum muslimin di dua kota suci, yaitu Mekah dan Madinah. Terus apa fungsinya? Kita harus menunjukkan bahu kita dan harus lari-lari kecil. Kata Umar radhiyallahu taala, fungsinya adalah karena kita ingin mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah yang dicontohkan oleh Rasulullah. Walaupun hikmahnya sudah hilang, hikmahnya adalah untuk membantah komentar yang tidak enak dari orang kafir Quraisy. Tapi ketika selesai hikmah tersebut, tapi tetap sunnah itu
sampai saat ini kita lakukan karena itu merupakan contoh yang telah diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu tidak dipertanyakan oleh para sahabat apakah itu sunnah dilakukan atau wajib dilakukan. Intinya para hadirin dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam beribadah hendaklah kita mengutamakan dua hal ini. Yang pertama adalah mengikhlaskan ibadah kita, memurnikan ibadah kita. Yang kedua adalah kita harus berusaha di dalam beribadah mengikuti contoh-contoh perintah-perintah yang telah diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika amalan yang kita lakukan tidak ada perintahnya, tidak ada contohnya dari Rasulullah, maka amalan kita tersebut terancam tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Rasulullah, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Siapa orang yang beramal suatu amalan yang tidak ada perintahnya dari kami. Lihat di garis bawahi, barang siapa yang beramal sebuah amalan laisa alaihi amruna, tidak ada perintahnya dari kami, tidak ada contohnya dari Rasulullah SAW, maka amalan tersebut raddun, mardudun, ditolak dan tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apalah gunanya kita banyak beramal, apalah gunanya kita banyak berzikir, membasahi lidah kita dengan zikir-zikir, tapi amalan dan zikir yang kita ucapkan tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga yang kita dapatkan adalah rasa letih dan rasa capeknya saja, namun kita tidak melihat hasilnya di akhirat.